Oh, dia. Maksud saya dia. Oke. Kita ambil kesepakatan bahas LKPD ya. Sambil saya ngorek-ngorek pemahaman kalian di mana namanya itu pengerjaan kuis yang sudah kalian selesaikan begitu. Oke, semuanya tolong diperhatikan baik-baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita manfaatkan waktu sepadat-padatnya gitu ya. Jadi kita mulai dari gelombang stasioner di LKPD kedua, itu ada soal di nomor 3. Saya akan berikan kesempatan dulu untuk kalian coba berpikir. Saya tanya dulu nih, ini kan ada dikasih persamaan gelombang stasioner. Yang kita ketahui gelombang stasioner itu terdiri dari dua, ada jenis ya berdasarkan amplitudenya gitu. Ada ujung terikat dan ada ujung bebas. Nah, di dalam soal itu dikasih tahu ini salah satunya gelombang stasioner ujung terikat. Nah, kita perhatikan dulu persamaan yang disampaikan atau disajikan oleh ujung terikat itu. Kalian kan sudah dapat nonton video. Nah, persamaan ujung terikat itu terdiri dari dua kali amplitudo. Pak, kenapa sih dua kali amplitudo? Karena di ujung terikat itu maupun ujung bebas ada gelombang datang dan ada gelombang pantul. Terus ada sin kx, Pak, gitu ya. Sin kx dan cos. Saya, saya buat sin kx cos omega t. Mohon maaf, saya nggak turunin lagi karena di video itu sudah ada kenapa dia jadi sin dan jadi cos. Cuma poinnya adalah kamu harus cek baik-baik di persamaan ini. Jadi, karena ada gelombang datang dan gelombang pantul, maka amplitudenya dikalikan 2. Contohnya, biar lebih jelas, ujung terikat saya kasih videonya. Nah, saya coba ulangi. Ini salah satu simulasi ujung terikat dan ujung bebas. Saya klik ujung terikat, begitu ya. Terus saya kasih sebuah gelombang. Saya atur tidak ada redaman dengan amplitudo sekian. Coba kita cek. Ini ujung terikat, di sini ujungnya, di sini sumber getar. Kita lihat. Seret. Nah, kemudian dia turun, ya kan? Yang di atas itu gelombang datang dan ini gelombang pantulnya begitu. Nah, semoga kamu bisa memperhatikan ya. Nah, begitu. Oh iya. Oh, alah. Saya lupa ya. Kenapa tadi nggak bilang? Saya lupa share screen ya. Oh iya, maaf maaf. Ini udah kelihatan belum? Waduh, dari tadi kan rugi ngobrol-ngobrol. Nah, saya ulangi kalau gitu, saya ulangi. Nah, ini. eh, udah kelihatan sekarang ya, udah kelihatan. Ya, nanti kalau misalkan belum kelihatan, sampaikan aja langsung ya, biar nggak lama tadi. Nah, jadi di gelombang stasioner, saya ulangi, ada ujung terikat dan ujung bebas. Untuk bentuk persamaannya, di ujung terikat dulu ya, sesuai dengan soal, itu dia terdiri dari dua kali amplitudo sin kx cos omega t. Jadi mohon maaf saya tidak nurunin ini karena di video pembelajaran sudah ada yang ujung-ujung dapat seperti ini. Begitu ya. Nah, jenis gelombang ujung terikat itu saya tampilkan sekarang seperti ini. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, seperti ini ya. Jadi saya ulangi. Jadi saya kasih ini ujung terikatnya, ini saya kasih gelombang atau pulsa gitu. Atau ini mau diosilasi seperti itu. Begitu dia. Tapi kayaknya agak susah. Nah, nanti kamu akan bertemu gelombang yang ujung terikat, ujung bebas itu ada gelombang datang dan gelombang pantul gitu. Sepertinya ini lebih enak. Ini gelombang datang, nah pantulnya di bawah. Dia merambat ke kanan, pantulnya udah merambat ke kiri, begitu. Ya, ini ujung terikat. Terus ujung bebas gimana, Pak? Ujung bebas seperti ini. Ya, coba kamu perhatikan baik-baik. Saya ulangi. Tadi di ujung terikat, kamu lihat ya. Nah, ketika dikasih gelombang datang, terus yang pantul itu lewat bawah dia amplitudonya. Amplitudonya dia di bawah. Tapi kalau saya ulangi, dia di ujung bebas. Ujung bebasnya maksudnya apa, Pak? Dia terikat kok, tapi terikat longgar seperti ini. Kalau kita kasih gelombang, nah, kasih, nah,
Kalau kamu lihat, nah jadi kalau di ujung bebas itu gelombang datangnya dari atas, maka pantulnya juga dari atas tuh. Tapi kalau dari bawah datang gelombangnya, maka ujung gelombang pantulnya juga dari bawah. Itu pembedanya. Ya, mudah-mudahan bisa nangkap itu termasuk ujung bebas sama ujung terikat gitu ya. Nah, sekarang di persamaan nih. Saya mudah-mudahan ini kelihatan, ini udah kelihatan belum? Nah, di ujung terikat itu persamaan gelombangnya adalah 2A sin kx cos omega t. Tapi kalau di ujung bebas dia begini. 2A ini ke cos kx tapi sin omega t. Begitu. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan jadi bisa dibalik sama si pembuat soal nih. Dibuat kayak gini. 2A tapi ini dia cos cos omega t, ini sin kx gitu. Sementara yang di bawah ini bisa diputar juga sama dia. Nah, boleh kamu cek, coba bandingkan gitu ya. Nah, kalau ujung terikat itu biasanya sinnya ketemu kx dia dulu. Sementara ujung bebasnya cosnya yang ketemu kx gitu. Nah, di si pembuat soal biasanya dia jahil, ada muter-muter, dipindah nih cos omega t-nya ditaruh di depan, tapi sin kx-nya ditaruh di belakang. Tetapi ini yang di depan ini sama yang ini sama-sama termasuk dalam gelombang stasioner ujung terikat begitu. Sementara kalau ujung bebas, cosnya di cos kx ya, kx-nya taruh di depan, sin-nya ditaruh di belakang, atau sin omega t-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan diputar sama dia. Yang jelas sin-nya ini harus ketemu omega t. Lihat. Cos-nya harus ketemu kx walaupun dia ditaruh di depan atau di belakang. Nah, sampai sana kira-kira bisa dicerna ya. Kalau saya kasih contoh begitu. Saya kita cek. Nah, sekarang saya tanya, gimana Pak? Atau mungkin Pak, mungkin ada cara cepatnya untuk mengingat itu? Ada. Coba kamu perhatikan baik-baik. Yang di atas ini itu ujung terikat ya. Ujung terikat. Terus kalau yang di bawah ini, yang ini, itu saya kasih ujung bebas. Gimana kita bisa cepat membedakan? Nah, jadi kalau saya biasanya memanfaatkan konsep sinta dan costa. Mari kita lihat yang ujung terikatnya dulu. Kita cek baik-baik. Ketika ujung terikat itu biasanya cosnya ketemu T dia, costa begitu. Tapi kalau ujung bebasnya sinnya ketemu T, sinta. Jadi sinta dan costa. Pak, ingat baik-baik kalau costa itu ketemunya ujung terikat. Tapi kalau namanya gelombang ujung terikat, sebenarnya ujung terikat. Tapi kalau sinta itu dia ujung bebas. Saya tanya sekarang, mungkin salah satu dari kalian yang bisa jawab. Ini termasuk ujung terikat apa ujung bebas? Kalau yang ini, kalau kamu anggap ini tidak tahu di atas lalu ini. Sin kx cos omega t. Ini sinta apa costa nih? Gitu, oke. Boleh siapa aja? Ujung terikat ya, costa kelihatannya. Nah, itu. Coba saya turun dulu. Siapa yang bisa menemukan ini ujung terikat apa ujung bebas persamaan ini? Ujung bebas ya. Ini kita lihat sinta ya, sinta sama costa. Nanti di dalam soal ada yang kasih tahu seperti ini. Stasiun ujung terikat langsung. Ini kan ujung terikat langsung Pak. Jadi kamu nggak perlu mikirin. Sama ini lagi satu. Ini kan dikasih tahu ujung bebas Pak. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini. Ini ujung terikat apa ujung bebas nih? Costa ya, terikat, good, bagus banget. Ini terikat, good, maka kalau ini bebas. Jadi dengan tidak bagus ya. Jadi kalian sudah paham ya. Kenapa saya ajarkan kalian untuk bisa cepat tahu itu terikat atau bebas? Karena nanti menentukan letak perut sama simpulnya itu jangan sampai salah atau beda salah menggunakan persamaan gitu, karena dia satu sama lain itu memiliki persamaan yang berbeda begitu, jadi biar nggak keliru. Mari kita mulai untuk menentukan amplitudo. Mudah-mudahan kalian sudah jago nih untuk amplitudo.
Amplitude gelombang asal, tadi saya bilang, kalau dia ujung terikat maupun ujung bebas, terdiri dari gelombang datang sama gelombang pantul. Jadi, perhatikan baik-baik di gini kalian. Ini kan terdiri dari dua kali amplitudo, ada gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi, yang kita lihat di sini, yang mana namanya amplitudo, Pak? Ini lihat 0,3-nya, begitu. Ya, 0,3-nya. Nah, satuannya apa nih, Pak? Perhatikan, X dan Y dalam senti. Nah, tapi harus diperhatikan, di dalam persamaan itu kan dua amplitudo. 0,3 itu adalah dua kali amplitudo, begitu. Jadi, kalau saya bilang dua amplitudo, itu sama dengan 0,3, kan gitu ya? 0,3 senti, tapi kan dimintaknya dalam meter, gitu. Jadi, kalau kita konversi, jadi gelombang datang dan gelombang pantul itu sama nilainya. Ini saya jadikan mili ya. 3 mili kali 10. Jadi amplitudonya itu adalah setengah dari itu gitu. 3/2 atau setara dengan 1,5 mili. Nah, jadi baik itu gelombang pantul, baik itu gelombang datang gitu, nilainya sama-sama ini. Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Hati-hati mengerjakan soal, jadi tidak boleh langsung ditabrak aja. Kayak gelombang berjalan kemarin, amplitudonya itu langsung adalah 0,3, tidak. Tapi kalau misalkan di gelombang stasioner, di ujung terikat maupun ujung bebas, ada terdiri dari gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi dibagi dia. Hati-hati jika dalam soal itu dimintanya, Pak, amplitudo gelombang asal tapi pada jarak X tertentu. Maka kamu harus ingat, namanya gelombang datang itu dia satu set. Segini dia ya, 2A sin KX untuk ujung terikat dengan memasukkan nilai X-nya nanti. Tapi kalau dia ujung bebas, 2A cos KX dengan memasukkan nilai X-nya nanti. Begitu. Kalau dikasih tahu X-nya nanti, ya hati-hati kalian mengerjakan soal. Tapi kalau misalkan sekarang diminta tentukan amplitude gelombang asal, tidak dikasih tahu jarak X tertentu, langsung aja bagi 2. Nah, sampai di sana kira-kira bisa dipahami? Oke, aman ya. Kalau gitu saya turun boleh. Saya turun. Nah, ini. Boleh saya lanjut ya, soal selanjutnya. Bagaimana Pak menentukan cepat rambat gelombang? Untuk cepat rambat gelombang, kita pakai cara cepat aja. Gimana Pak di gelombang berjalan itu kan masih ingat nggak? Mencari dengan omega dibagi K-nya aja. Itu saya huruf kecil aja. Oke, saya tanya, siapa dari kalian yang tahu omeganya berapa, K-nya berapa? Yang mana omega? Gitu dulu. Masih ingat nggak yang mana namanya omega di sini? Di gelombang ini, persamaan gelombang ini. Oke, good. Terima kasih, Matthew. Ini 20 pi, jadi kita tulis. Yang K-nya yang mana dong? Oke, itu siapa ya? Alif. Kamu duduk di mana ya, Alif? Bangku selatan. Eh, oh, depannya Roman. Oh ini. Di sini ada A-nya ya? Saya lupa. Oh iya, ada A-nya. Saya lupa kelasnya A-nya. Uh, Oke, terima kasih Alit ya. Ini saya bagi sama berapa tadi? 5 pi ya. Jawabannya berapa dong? Ya, langsung ya. Gampang. Kalau ada Pak, saya pakainya yang ini. Lambda kali frekuensi itu juga boleh. Kenapa? Karena nanti kamu perlu step tambahan ya. Cari dulu frekuensinya dari omega sama dengan 2 pi per f, itu cari dulu gitu kan. Terus cari lambdanya di mana di K sama dengan 2 pi per lambda gitu ya. Jadi baru masing-masing tinggal dikalikan boleh. Atau cara cepat seperti ini juga boleh. Ya, ada masalah kira-kira? Saya rasa tidak ya. Boleh. Boleh saya lanjut? Oke, lanjut ya. Oke, ini kita cek sekarang. Kalau dicari panjang gelombang, oke, apakah saya perlu lewatkan atau saya perlu bahas juga? Cari panjang gelombang itu di mana? Ya, temenan sama X ya. Ini K-nya. Jadi kalau saya tulis K itu sama dengan 2 pi per lambda. Kayaknya kalian tidak ada masalah untuk mengerjakan soal seperti ini.
K-nya 0,2 ya. Ingat baik-baik ya. Hati-hati kalian menentukan kalau X-nya dalam X atau Y dalam senti, maka nanti K-nya ini juga dalam senti atau lambda yang kamu dapat juga dalam senti ya. Begitu cara berpikir. Terus kemarin ada salah satu teman kalian tuh nanya, Pak, saya nggak dapat jawaban gitu. Karena ternyata soal saya itu tidak sinkron dia ini. Ini jawabannya 10 cm ya. Oke. Mohon maaf saya nggak bahas kuis karena ini saya akan upload nanti ke YouTube saya, sehingga nanti kalau saya upload nanti anak-anak kelas lain itu tinggal jawab aja kuisnya gitu. Ini LKPD-nya, nanti kuisnya ngikut dari cara ini gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini ada salah satu kayaknya ada kesalahan deh yang saya buat di sini. Ya, nah ini nih. Ini tuh seharusnya dalam senti ya. Nanti karena di dalam kalau saya ganti optionnya kalian agak susah. Ini tolong diganti. Ini juga kalau tidak salah ya dalam senti. Nah, itu aja sih yang harus saya kasih tahu. Mari kita lanjut sekarang. Kira-kira ada masalah untuk cari lambda atau cari frekuensi di gelombang stasioner ini sesungguhnya foto. Yang ini perlu difoto juga atau gimana? Boleh. Oke, saya lanjut. Itu sebenarnya bukan di foto ya, di screenshot ya. Oke, saya lanjut. Uh, Jarak antara dua perut yang berdekatan gitu ya. Jarak antara dua perut yang berdekatan. Jadi kita cek dulu ini ujung terikat apa ujung bebas tadi saya tanya. Terikat. Berarti saya buat gelombang ujung terikat dulu. Nah, ini ujung keikatnya di sini ya, titik A saya pakai. Terus di sini saya getarkan dia seperti pulsa tadi itu. Nah, ini saya buat titik-titik biar kalian tahu ini pembedanya. Ini ujung gelombang pantul gitu. Nah, saya kasih tahu dulu. Kan ada perut sama simpul. Nah, kita teliti dulu. Yang mana namanya simpul? Simpul itu adalah pertemuan antara gelombang datar dan gelombang pantulnya. Ini simpul ke-1 terletak di ujung terikatnya. Ini simpul kedua. Ini simpul ketiga gitu. Ini simpul keempat dan seterusnya ya. Yang mana namanya perut? Perut itu adalah puncak-puncak gelombangnya. Ini perut ke-1 gitu. Untuk gelombang datang, tapi ini gelombang pantulnya, ini dia perutnya. Ini perut untuk gelombang pantulnya. Nah, ini gelombang datangnya. Ya, perut kedua gitu. Dan seterusnya ini juga. Di sini puncak-puncak gelombang tuh perutnya ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang saya tanya. Perut ke-1. Nah, perut ke-1 di sini ya. Menurut kamu dari ujung terikatnya itu kebentuk berapa panjang gelombang? Siapa yang bisa? Yang kamu lihat deh gitu. Ada yang dapat? Saya tanya, perut ke-1 yang mana Pak? Nih, yang di sini. Di puncak gelombangnya ini. Itu dari ujung keikat tuh berapa panjang gelombang? Kalau saya buat lebih sederhana lagi. Nah, saya buat setengah gelombang aja. Seret, biar nggak bingung. Perutnya ada di sini. Nah, berapa panjang gelombang dari ujung terikatnya? Oke, good. Seperempat. Saya simpan ya. Seperempat. Kalau perut kedua, ini perut kedua ada di sini. Untuk saya ambil gelombang datang aja ya. Dari ujung terikat sampai perut kedua ini. Berapa panjang gelombang? Oke, coba saya catat dulu ya. Coba saya catat dulu. Jadi, kalau saya coba catat dulu polanya yang kita lihat ya untuk perut nih. Saya taruh di sini aja deh. Perut ternyata jarak perut terhadap ujung terikatnya ya. Saya buatnya X perut gitu. Membentuk pola dari 1/4 lambda, kemudian 3/4 lambda,
Nanti kalau perut ketiga pasti akan membentuk pola 5/4 begitu. Ya, sehingga kalau kita tanya perut ke-10, perut ke-20 gimana dong Pak kalau kita menggambar kan cukup panjang tuh. Sehingga saya buatkan satu persamaan yang memakai pola N gitu, misalkan N keberapa dinyatakan perut keberapa itu. Kita coba buat begini. 1/4 lambda N. Saya gambar aja lambda. Nah, di mana nilai N ini adalah nilai perut yang kita cari gitu misalkan. Perut ke-1 tadi berapa? 1/4. Perut kedua 3/4. Coba kita cocokkan dengan nilai N itu adalah nilai perut yang kita mau. Coba kita masukkan 1. Coba Matthew bantu. Mau nggak kalau perut ke-1 nilainya 1/4? Mau nggak perut kedua nilainya 3/4? Masukkan nilai N-nya 1 di persamaan ini. Ya, silakan. Matthew, kira-kira mau nggak nilai nilai XP-nya nilainya 1/4 lambda? Oke, N-nya 1, 2 kurang 1, 1 sekali. Kalau 2, perut kedua kita masukkan nilai N-nya 2, jadinya 3/4, cocok ya? Oke, jadi saran saya ketika kalian mau mencari perut ke berapa begitu, boleh pakai persamaan ini atau menggambar begitu. Ya, bisa kira-kira, nah kan pertanyaan di dalam soal nomor 6 ini, jarak antar dua perut yang berdekatan. Berarti kita mau pilih perut ke berapa kira-kira? Dua perut berdekatan, kira-kira. Perut keberapa kita pakai? Perut keberapa menurut kamu? Siapapun itu, kalian ya. Perut keberapa? Matthew deh saya tanya, mau pakai perut keberapa dan keberapa dong jadinya? Dua perut yang berdekatan. Ya cukup 1 dan 2 aja ya kan kita. Berarti kalau kita tinggal cari nanti dengan persamaan ini N-nya masukin perut ke-1 dan N-nya cari perut kedua gitu aja. Baru diselisihkan. Selesai. Ya kalau misalnya kita selesaikan soal ini, kita cari ya, Pak, perut ke-1 kan 1/4 lambda. Oke, kita tulis XP. Aduh, jelek banget. Aduh, coret. Coba sama-sama cari ya. Perut ke-1 kan 1/4 lambda sudah dimasukkan tadi ya. Nah, coba Matthew bantu saya lambdanya berapa ya? Nah, tinggalkan mencari lambdanya aja tuh. Nah, ternyata lambdanya kita cek dulu. Lambdanya ini kan 0,25 pi ya, K-nya. Berarti 1/4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Jadi kalau kita cari lambdanya sama dengan kali 8. Benar nggak 8? Lambdanya 8 cm ya. Jadi kita tinggal dimasukkan ke sini. Jadi 1/4 kali 8 sama dengan 2. Terus apa tuh lagi? 1/4 kali 3 kok 1/4 nih? 3/4 dikali 8 sama dengan 6. Jadi selisihnya berapa? 4 ya. Jarak antar perut itu seperti ini. Iya, jadi jawabannya 4. Nah, pertanyaan lanjutan. Pak, gimana dong mencari simpul gitu sekarang ya? Nah, saya akan buatkan simpul. Jadi persamaan simpul itu seperti apa. Tapi tolong dipantau dulu. Coba kamu cek baik-baik jarak antar simpul itu gimana. Gitu deh. Saya buat persamaan dulu nih. Mungkin ada yang nanya tuh teman-teman kalian di kelas sebelah tuh, Pak, saya bingung kok ada persamaan perut yang pakainya dia N-nya dikurangi 1 gitu ya. Terus ada yang tidak, saya bingung. Nah, hati-hati. Untuk mencari simpul, mari kita cek baik-baik. Coba saya tanya dulu. Mungkin alit-alit, ada alitnya. Simpul ke-1 dari titik
ujung terikat ini ada jaraknya nggak? Alit, alit ya, bener ya. Lid, kamu lihat ya, simpul ke satu dari ujung terikatnya ada jaraknya nggak? Nggak, jadi kita pikir pertama untuk eh, simpul ke satu jaraknya gitu ya, xs. Nah, sama dengan yang ke satu itu 0 gitu ya, 0. Terus kalau kamu lihat simpul kedua terhadap ujung terikatnya, simpul kedua terhadap ujung terikatnya, berapa panjang gelombang dia? Setengah. Kita tulis setengah lambda perbedaannya. Simpul ketiga, coba kamu lihat dari ujung terikatnya ke sini berapa panjang gelombangnya? Satu, saya tulis 2 per 2. Begitu seterusnya, bahkan sampai 3, 3 per 2 gitu nanti ya. Dan 1,5, 2, terus begitu polanya. Sehingga saya buatkan persamaan di sini. Atau di sini aja. Ah, itu, kok nggak mau? Nah, kita tulis n min 1, nah gitu kali, kan perbedaannya setengah panjang gelombang ya. Kalau tadi kan dia 1/4. Oke, tinggal memasukkan dengan n itu sesuai kebutuhan. Simpul ke 1, coba masukin n-nya 1. Maka benar nggak 0 jawabannya jarak simpul terhadap ujung terikatnya? Oke, kalau simpul kedua, mau nggak setengah? Masukkan n-nya 2. 2 kurang 1, setengah. Jadi, nah persamaan ini bisa kalian pakai kalau misalkan mencari simpul dan perut yang kira-kira jumlah n-nya banyak. Nih, untuk apa Pak? Ini ingat ya, jarak simpul dan perut dari ujung terikat. Khusus persamaan gelombang ujung terikat, stasioner ujung terikat. Kalau ujung bebas gimana Pak? Gitu ya. Kalau ujung bebas, perhatikan baik-baik. Ini saya coret ke sini. Ini saya coret ke sini. Jadi ditukar. Karena kalau rumus perut ujung terikat akan menjadi gitu ya, akan menjadi rumus, kalau tadi apa, rumus perut untuk ujung terikat akan menjadi rumus simpul untuk ujung bebas gitu ya, balik dia ya. Jadi dibalik, kalau rumusnya simpul di ujung terikat akan menjadi rumusnya perut dari ujung bebas gitu. Gimana sih Pak sebenarnya penggambarannya gitu? Karena kita perhatikan baik-baik. Karena kalau gelombang ujung bebas tuh gini dia. Gitu. Terus ini dia yang pantul tuh yang ini. Coba kamu lihat baik-baik ya. Ini simpul ke satu. Ini simpul kedua. Kamu perhatikan baik-baik. Simpul ke satu dari ujung terikatnya ternyata membentuk 1/4 panjang gelombang. Simpul kedua membentuk berapa? 3/4. Sehingga tinggal dipakai. Oh, ternyata rumusnya simpul ini mirip seperti nanti dia pola perut di ujung terikat. Sehingga kamu ingat baik-baik ya. Jika kalian menjawab soal ujung terikat, maka kalian pakai persamaan ini. Perutnya yang 1/4, simpulnya yang setengah. Tapi untuk menjawab ujung bebas, simpulnya yang akan menjadi pola 1/4 gitu. Kira-kira bisa dipahami ya? Begitu. Nih, balik aja. Ujung bebas. Begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk mencari perut ini kalian lewati. Yang penting apa? Kalian harus tahu cari lambdanya aja dulu. Setelah itu kategorikan dia. Apakah ujung terikat? Apakah ujung bebas? Begitu. Silahkan. Baru kalian pakai pilih. Oh, kalau ujung terikat, ini rumusnya. Kalau ujung bebas, ini balik dia persamaannya. Begitu. Ya. Nah,
Kalau misalkan kita kan perut tadi kita udah cari, kalau kita cari simpul gimana? Mari kita coba satu soal lagi ya, kita punya waktu. Bener nggak lagi berapa 2 menit ya? 2 menit ya? Lagi 2 menit kita punya waktu. Kita coba cari satu lagi. Cari satu lagi. Saya minta bantuan siapa ya? Tahu saya di bangku siapa tuh saya lupa namanya. Di depannya Alit, tapi terus ada berdua tuh siapa ya tempat duduk di depannya Alit tuh? Oh iya, Widya sama Erika. Ada yang hadir sekarang. Oke. Itu siapa? Widya apa Erika? Oke, Wid. Coba Wid. Saya tanya Wid, bantu saya Wid ya. Ini bantuin cari lambdanya berapa kira-kira Lid? Lid lagi. Wid. Lambdanya dulu bantu saya. Ya, nomor 8. Lambdanya berapa ya? 16. Oke, terima kasih. Satuannya dalam senti aja pakai ya. Ini coba cek dulu. Apa meter ya? Saya lupa. Kalau di dalam ya, coba disentikan dulu kalau misalkan kita ini coba. Terus ini mencari letak simpul ketiga. Ini ujung bebas ya. Berarti kalau kita ingat ujung bebas itu letak simpulnya pakai yang seperempat lambda. Coba kita masukkan ya, simpul ketiga. XS ketiga. Saya buat SS ketiga. 2 kali N-nya 3 kurangi 1 kali seperempatnya, terus lambdanya 16. 5 kali 4 20 ya. Oh iya betul nih dalam senti. Ya, ada masalah kira-kira mencari itu? Berarti kuis ya. Siapa itu? Oh cuma jawab enggak ya. Oke, lanjut. Kalau sudah selesai kira-kira seperti itu, kira-kira ini nih mencari simpangan maksimum gitu ya, satu titik X misalkan gitu. Kalau mencari simpangan maksimum, kamu tinggal memasukkan saja ininya, simpan maksimum itu sama dengan apa? Kan amplitudo ya kan? Dari persamaan ini yang mana Pak? Ya tulis cuma ini aja, 4 cos Pi per 30. Ini X. X-nya masukkan aja. Nah, ini yang bisa kamu cek ya. Kayak ini kayak ini tuh di dalam senti ya. Ingat ya, Y-nya dalam senti. Ini kamu masukkan dia 10. Pi-nya berapa, Pak? Pi-nya ini itu adalah 180 derajat. Ya. Jadi kalau kita cari, misalnya mesekannya dari belakang, ya 4, cari dulu nilai cos-nya. Cos dari 180 gitu ya, 180 dibagi 30, terus x-nya 10 gitu ya. Saya coret-coret deh, seret seret. Nah, 180 dibagi 3 berapa? Ya, cos dari 60 berapa? Oke, cos 60 setengah kali 4 berarti jawabannya 2 begitu. Nah, ini yang saya salah kemarin, harusnya diganti konversi dia dalam senti bukan meter. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa paham. Jadi kalau misalkan nanti kira-kira menjawab soal ini semoga bisa paham ya. Mungkin saya nggak ambil waktu lebih banyak lagi. Mungkin saya cukupkan sekian saja. Semoga kuis yang kalian dapat tuh nilainya bagus-bagus. Tapi kayak bagus-bagus deh. Kalau misalkan memang ada yang kurang nanti bisa sampaikan aja di grup masalahnya apa. Nah, untuk pertemuan ini saya rasa kuis ini sudah menutup materi kita di gelombang ujung terikat dan ujung bebas. Jadi saya harap yang belum kerjakan kuis, kerjakan kuis karena minggu depan saya sudah lanjut untuk gelombang bunyi. Ya, gelombang bunyi. Persiapkan diri kalian karena kemungkinan minggu depan tuh saya tidak bisa kasih meet karena fokus untuk
ujian sekolah kelas kalian, karena saya dalam panitia sebagai proktor, jadi kemungkinan untuk diskusinya lewat WA grup saja dan penugasan melalui LMS. Saya sudah siapkan project untuk kalian di gelombang bunyi, siap-siap nanti dicek minggu depan ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan perpanjang lagi. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Nah, cukup ya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Silahkan nanti teman-teman yang belum kerjakan kuis saja. Bapak tunggu nanti hasilnya bisa kalian cek di LMS. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Boleh live meeting ya. Iya.